terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat. Sebelumnya, perkenankan saya untuk meralat ucapan jaksa. Segala tuduhan kepada saya benar adanya. Zaman hukum, vonis mati akan saya terima tanpa perlindungan, pembelaan atau apalah namanya itu. Karena bagi saya, kematian adalah kelahiran yang kedua. Ini bukan pembelaan. Saya tidak butuh pembelaan. Saya tidak butuh penasihat hukum. Karena saya tidak mampu membayarnya. Yang jelas, izinkan saya untuk berbicara. Penting atau tidak penting bagi Dewan Hakim atau bagi siapapun, saya tidak peduli. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Saya Sumara, seorang perempuan, seorang TKW, babu. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena saya berani mengambil keputusan untuk menjadi seorang babu. Saya hebat karena saya berani mengambil keputusan berada di tempat terdakwa untuk manusia. Tidak semua orang bisa menjadi manusia di bawah manusia. Ya, saya Sumara, seorang budak, babu, buruk sudah menjadi pilihan saya. Bertahun-tahun saya jilati kaki orang. Bertahun-tahun saya hidup dan merangkak di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya lipat lidah saya tahan mulut saya dan tidak berbicara. Karena berbicara berarti bencana. Saya ingat waktu saya kecil, saya tidak pernah bisa mendongakkan kepala saya. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasirin, guru madrasah saya pernah mengatakan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Makanya dihapuskan dan dilarang lagi berkembang. Seluruh anggota PKI dihukum. Saya bagaimana takjub membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh para jenderal. Tapi tiba-tiba sebuah suara muncul dari arah belakang bangku saya. Setengah bisik, tapi terdengar jelas. Hehehe, kalian tahu nggak? Bapaknya Sumara itu kan PKI. Wah, apa iya? Terus sekarang gimana? Ya sudah diciduk. Seperti terkena siraman air panas. Hati saya meradang. Sakit. Nyeri sekali. Lainnya
Bapak tidak lagi pernah bertemu. Tapi bayangan gelapnya selalu menguntit di belakang nama saya, membuat saya takut untuk mendongak, membuat saya takut untuk membuka suara, membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Kata orang, pendidikan bisa melepaskan diri dari keterjepitan. Saya percaya itu. 12 tahun saya habiskan waktu saya untuk mendengarkan guru berbicara di depan kelas. Saya percaya teori-teori, saya hafalkan rumus-rumus rumit matematika, konseling Steiner dan Pandey Edensial. Saya hafalkan teori Archimedes, Lavoisier, Einstein. Saya hafalkan Nikoti Marakotil, saya hafalkan Undang-Undang 1945. Mulai pasal-pasal, ayat, hingga titik komanya saya hafal. Saya hafal berapa luas Indonesia, berapa pulau-pulaunya. Kata guru saya, Indonesia adalah negara yang subur, gemah, limpah, Pulau Jinawi. Saya hafalkan di Cikotok ada tambak emas, di Tarakan ada tambak minyak, tambak nikel, tambak biji besi. Ya, saya tahu semua itu ada. Tapi bukan milikku. Yang paling saya hafal adalah butir-butir Pancasila. Kita harus mengembangkan toleransi, kita harus mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kita tidak boleh boros, kita harus musyawarah mufakat, kita harus begini, begitu, begitu, di sekolah begini, di luar sekolah begini, bukan, di luar sekolah bukan, dan kenyataannya semua menjadi bukan. Bukan. Saya ingat seluruh yang mereka berubah. Rapor dan ijazahku hancur. Aku melamar pekerjaan. Raporku tidak bunyi apa-apa. Saya ingat waktu saya kerja menjadi pembantu di negara sendiri. Difitnah, dipaksa untuk bekerja, istirahat dibilang korupsi waktu. Ingin menjadi pegawai, tapi terhalang oleh limitnya administrasi dan bayangan gelap bapak. Bekerja di pabrik es krim, saya dipecat dengan alasan pekerjaan saya tidak akan maksimal hanya karena saya pernah kecelakaan di tempat kerja. Dan bahkan parahnya lagi saya tidak mendapat pesanan sama sekali. Jadi dalam beras banyak yang tidak lain dan dilakukan oleh Den Dojo. Saya dibungkam dengan beberapa lembar uang. Dan pada saat itu juga saya gagal jatuh cinta. Mas Edi, seorang tentara, mundur secara teratur jika mengetahui sejarah keluarga saya. Haram jadah baginya untuk menikahi perempuan seperti saya. Saya ingin berhenti. Saya ingin pamit. Saya ingin pergi tempat di mana bayangan bapak tidak lagi menguntit. Lagi dan lagi bayangan gelap bapak menggelapkan nama saya. Karena itu, saya putuskan untuk menjadi seorang TKW di Arab atas usulan Simbah. Segala urusannya kami urus melalui perantara seorang caleg. Dan dari situ saya tahu bahwa semuanya akan menjadi mudah hanya karena uang. Jadilah saya Sumarah binti Suliman, seorang TKW lulusan SMA dengan pendidikan nilai tertinggi, menjadi babu di negara orang.
pikir semuanya akan berubah. Saya pikir saya akan bermetamorfosa. Saya dulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi semua tetap saja kandas. Balik jubah-jubah hitam majikan saya, balik cara-cara hitam majikan saya, segala nasib saya kandas. Saya disiksa, bagi saya selama setahun lenyap dengan alasan administrasi yang dicari. Rencana itu, saya diperkosa. Seperti budak yang halal untuk dibinatangkan. Tidak, kesadaran itu tiba-tiba muncul. Ya, saya harus mendongakkan kepala saya. Saya harus meludahi orang-orang yang membinatangkan saya. Tangan ini terangkat, mengambil pisau yang tajam, menikahkan di jantung hatinya. Jika itu mati, saya sadar saya akan vonis mati. Saya tidak butuh pembelaan, saya tidak butuh penasihat hukum, dan tak usah saya dipulangkan ke negara saya, karena itu semua akan menjadi lebih. Dewan Hakim yang terhormat, nama saya Sumarang. Bagi saya, penderitaan, perjuangan, harapan, semua butuh keberanian. Hidup saya dipenuhi dengan ketakutan. Tapi sekarang saya harus berani. Hidup dan kematian adalah dua keping sisi nasi. Sekarang yang ada di genggaman saya adalah keping kematian yang harus saya jalani dengan baik. Senang, sedih, dosa, pahala, semua ada resikonya. Nama saya Sumarang. Inilah saya. Saya siap mati.